Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan review dan pendapat kami tentang film Pesta Oligarki dan Keluarga Berkuasa. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah Keluarga Berkuasa. Dalam dokumenter ini, Watchdog mengungkapkan bagaimana fenomena politik dinasti berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Istilah keluarga berkuasa merujuk pada pola ketika jabatan publik dikuasai oleh satu keluarga secara berulang, baik melalui hubungan darah, pernikahan, maupun jaringan kekerabatan. Film ini memperlihatkan bahwa sejak putusan MK tahun 2015 yang membatalkan larangan politik dinasti, jumlah keluarga yang mendominasi kekuasaan daerah meningkat pesat. Melalui liputan langsung di daerah seperti Bacan, Banggai, Banten, dan Sulawesi, Watchdog menunjukkan contoh konkret bagaimana kekuasaan dinasti membuat proses pemerintahan menjadi tertutup, penuh konflik kepentingan, dan lebih mengutamakan bisnis keluarga daripada kepentingan publik. Otoritas daerah yang dikuasai satu klan sering memberikan izin tambang atau konsesi lahan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Dampaknya, warga kehilangan akses terhadap air bersih, ruang hidup, dan akses ekonomi. Film ini menyoroti bahwa demokrasi di tingkat lokal sebenarnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemilu memang tetap dilaksanakan, namun dominasi keluarga membuat kompetisi tidak setara. Kandidat yang bukan bagian dari keluarga berkuasa sering kalah bukan karena kualitas, tetapi karena tidak memiliki akses modal, jaringan, atau dukungan birokrasi. Pada titik inilah, Watchdog menegaskan bahwa politik dinasti mengikis esensi demokrasi yang seharusnya membuka ruang setara bagi semua warga. Yang kedua adalah Pesta Oligarki. Berbeda dengan Keluarga Berkuasa yang berfokus pada tingkat lokal, film Pesta Oligarki mengangkat persoalan yang lebih luas, yaitu dominasi oligarki dalam sistem politik nasional. Watchdog menggambarkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya menghadapi masalah dinasti, tetapi juga dikelilingi oleh kekuatan segelintir elit ekonomi politik yang menguasai sumber daya strategis dan mempengaruhi kebijakan publik. Film ini menunjukkan bagaimana pemilu yang seharusnya menjadi pesta rakyat justru berubah menjadi pesta oligarki karena biaya politik yang sangat mahal, praktik politik transaksional, serta kontrol media oleh kelompok elit. Aturan seperti presidensial threshold, syarat koalisi besar, dan mahalnya biaya kampanye membuat politik praktis hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki modal besar atau didukung oleh jaringan oligarkis. Watchdog juga menyoroti isu-isu struktural seperti konflik agraria, pembangunan yang tidak berkeadilan, penggusuran proyek infrastruktur yang syarat kepentingan bisnis, serta lemahnya perlindungan terhadap rakyat kecil. Narasi dalam film ini memperlihatkan bahwa banyak keputusan politik sebenarnya lebih berpihak pada kelompok pemilik modal daripada masyarakat. Beberapa gerakan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil ditampilkan sebagai kelompok yang mencoba menyuarakan perlawanan terhadap sistem yang semakin tertutup ini. Selanjutnya, ada pandangan kami tentang kedua film tersebut. Melalui kedua film tersebut, kami melihat bahwa persoalan utama demokrasi Indonesia bukan hanya terletak pada aktor politik tertentu, tetapi juga pada struktur kekuasaan yang saling menopang antara keluarga politik dan juga oligarki ekonomi. Politik dinasti menciptakan ketimpangan akses terhadap jabatan publik di level daerah, sedangkan oligarki melagangkan dominasi elit di tingkat nasional. Sebagai mahasiswa, kami memandang dua film ini sangat penting karena membuka kesadaran bahwa demokrasi tidak cukup dijaga hanya dengan pemilu rutin. Demokrasi yang sehat membutuhkan kontrol publik, literasi politik, transparansi, dan keberanian masyarakat untuk mempertanyakan kekuasaan. Tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi formalitas, sementara keputusan strategis tetap dikuasai oleh kelompok kecil yang punya uang dan hubungan politik. Dan yang terakhir, kesimpulan kami tentang kedua film tersebut adalah secara keseluruhan,
keluarga berkuasa dan pesta oligarki menyampaikan kritik mendalam bahwa demokrasi Indonesia berada dalam cengkraman struktur kekuasaan yang timpang. Politik dinasti membatasi regenerasi kepemimpinan, sedangkan oligarki mengunci ruang politik sehingga tidak benar-benar terbuka untuk rakyat. Kedua film ini menegaskan bahwa mewujudkan demokrasi yang substansif, Indonesia memerlukan perubahan struktural, mulai dari penegakan hukum yang independen, transparansi pendanaan politik, perbaikan sistem pemilu, hingga pemberdayaan masyarakat. Bagi kami, dokumenter-dokumenter ini adalah pengingat bahwa demokrasi tidak boleh dibiarkan berjalan otomatis. Ia harus dikawal, dikritisi, dan diperjuangkan agar benar-benar menjadi milik rakyat dan bukan milik keluarga atau segelintir elit. Hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai review dan pendapat kami tentang film Pesta Oligarki dan Keluarga Berkuasa. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.